memanfaatkan fasilitas. Ini kan gak digawe hari ini. Cantik gini seru Yang pertama, putra dari Kyai Alfa sekaligus Nyai Solihah itu ada Nyai Munawaroh. Beliau wafat ketika masih belum berkeluarga. Jadi dari Nyai Munawaroh ini tidak berketurunan. Kemudian dari keturunan yang kedua ada yang namanya Kiai Ali Hasan, yang dalamnya sekarang di dalam sepuh tempuran. Itu abahnya Kiai Abduh, yang barangkali banyak kenal yang punya galaksi. Nah itu abahnya dari putra yang kedua. Kemudian putra yang ketiga ini ada yang namanya Kiai Ahmad Said, dalamnya di Cangkring, abah dari Kiai Lutfi Ahmad, yang dulu tahun berapa begitu itu pernah dibuat halal bihalal juga Bani Alwi. Barangkali banyak yang masih kemutan ini. Ya. Yang ke berikutnya untuk Kiai Ahmad Said ini juga unik. Kenapa? Gara-gara beliau konon katanya masa kecilnya itu juga dihabiskan di dalam Nyai Badriah di Kaliwining. Jadi di antara sekeluarga tempuran yang pertama kali punya akses bisa menikmati lagu keroncong itu konon katanya Kiai Ahmad Said ini. Gara-garanya sempat dikumpuli, sempat apa? Kepolong, galak anak begitu istilahnya. Itu sama Nyai Badriah. Sama foto bahasa Jawanya perasaan saya sudah medok-medokkan tak ketemu Jerman. Ya pokoknya saya harap semua makhluk paham maksud saya. Enggak, karena kita sekarang suaranya lebaran, jadi saya harap penuh dengan lapang dada begitu. Walaupun agak salah sedikit mohon dimaafkan. Mohon tidak ada pertumpahan darah sesama keluarga ini. Yang keempat adalah Kiai Abdul Mukid. Kiai Abdul Mukid ini juga ngandel di dalam tempuran dulu. Salah satu putranya itu kalau panjenengan habis ini ke depan itu bakal ketemu sama yang namanya Man Muhammad Ali, pakai baju kotak-kotak, sarung coklat, batik-batik. Kalau bisa kacamata dan kopiah bolong-bolong. Sandalnya selalu hijau, tidak tahu itu hasil gosok apa bukan. Tapi saya yakin tidak marah kok. Suasana lebaran. Oh, itu urusan saya. Ya, oh maaf ya. Tadi ada Kiai Ahmad Said ini yang di depan itu keturunannya ada dua, ada Kiai Lutfi, juga ada Kiai Ali. Dan ini juga jejer nanti duduknya Kiai Ali ini jejer sama Kiai Ali Sobri, itu duduknya jejer dengan nama Ali. Juga ada satu lagi Nyai Munawaroh cuman sudah almarhumah, yang dulu dalamnya Nyai Munawaroh ini sempat juga ditempati halal bihalal. Nah, gitu. Itu keturunan dari Kiai Ahmad Said. Kemudian Kiai Ali Mukid itu tadi. Kemudian yang kelima ini Nyai Rohmati. Nyai Rohmati itu dalam sini Nyai Rohmati. Itu konon katanya barangkali ini bisa diambil pelajaran untuk saya pribadi utamanya. Nyai Rohmati ketika dulu pindah dari dalam tempuran menuju ke dalam sini itu ketika usianya masih 13 tahun. Masih usia 13 tahun. Pindah ke sini dapat konon katanya ketika mau pindah ke sini itu beliau sedang bersih-bersih dalamnya, bersih-bersih tempat tinggalnya sambil nyetel Gonili Suwaya itu Iman Mikdad.
Yang suaranya enak, saya enggak gitu enak, Man. Pales. Sampai kok main game. Ya, itu sambil dengarkan lagu Suaya-Suaya itu, kemudian beliau didhawuhi sama Nyai Solihah itu, maju, saya berangkat ke Kemuning katanya. Sampai di sini, kemudian ditinggal di sini, ketika usia itu 13 tahun, seminggu kemudian menikah dengan Mbah Munir. Itu bayangkan bagaimana usia 13 tahun itu masih seneng-senengnya Lari-lari. Dakon. dakon. Kalau dulu dakon. Tapi kemudian alhamdulillah setelah itu dalam yang ditempati ini kemudian jadi rujukan, maksudnya jadi pemulihan. Jadi bahasa Jawanya itu apa ya kalau pemulihan itu? Prabon. Nah, jadi prabon keluarga Kemuning. Sampai beliau punya putra dan putri 6 orang. Itu semuanya ketika menikah itu enggak. Ini semuanya bro, teman ini. Ketika menikah masih tinggal di sini dulu. Yang pertama ada yang namanya Nyai Komariah. Nyai Komariah ini uminya Kak Khalilur Rahman. Nah, dulu ditempati juga reuni Bani Alwi di Kak Khalil ini. Saya yakin sudah banyak yang kenal ya. Kemudian Nyai Komariah ini menikah, mendel di sini, pindah ke Kemuning, ke Kertonegoro, ke Kemuning Laut ini, selatannya ini. Putri yang kedua namanya Nyai Husniah, itu menikah, tapi kemudian langsung tinggal di Tempuran lagi, soalnya beliau anak begitu, sama Nyai Solihah sepuh. Jadi beliau tidak sempat di sini sama sekali, cuman di dalam yang lebih sepuhan lagi gitu. Itu kan istimewa itu. Menikah di sana, kemudian pindah ke Gunung Kembar, nanti berketurunan almarhum Kak Midat. Nah, juga kemudian berketurunan ada yang namanya Kak Abduh. Ini kalau sama Man Midat sering duet, ini harus duet maut. Al-Gambus. Juga ada yang namanya Yu Halimah, cuman ya ada yang namanya Yu Halimah. Putra yang berikutnya ada yang namanya Bebe, saya B Afif, itu juga tinggal di sini setelah menikah. Kemudian setelah beberapa tahun pindah lagi ke Mangaran, ke Pasar Jenggawah itu ke barat. Nah, setelah B Afif ada Man Khozin. Ya Khozin ini dalamnya menikah di sini, pindah ke Purwakarta. Kemudian ada lagi ibu saya, Nyai Musfiroh, itu menikah di sini juga sama Kain. Saya bilangnya ke orang tua, ke bapak itu bilangnya Kain. Kain tadi yang tawasul tadi yang awal itu bapak saya. Nah, menikah juga di sini Mendel Kain kan tadi. Oh, ini yang saya yang nyampaikan aja gini. Yang tahu tadi Kain. Kalau saya nggak sampai di mic, nggak sampaikan di mic, durhaka. Jadi saya sampaikan juga. Nah, itu sama. Itu juga ketika menikah sama Kain saya, terus kemudian sama yang pertama ada namanya Man Zubairi almarhum, itu juga setelah akad mendel di sini. Mendel di sini dulu, kemudian baru terus pindah ke rumah saya di Kompangan, ya, Masjid Baitul Ijabah itu ke barat. Cak Dipin hafal. Yang terakhir kemudian ada yang namanya Man Thayyib, Kiai Muhammad Thayyib, itu juga ketika menikah di sini juga. Tapi bedanya yang Man Thayyib ini sejak menikah di sini sampai saya udah pindah-pindah. Itu sampai sekarang tetap ada di sini. Nah itu Man Thayyib putra yang terakhir dari dalam. Anaknya berapa Man Thayyib?
Anaknya berapa? Saya juga tidak hafal ini. Sepupu saya sendiri saya tidak hafal. 14. Kesebelasan. 14. Ini bukti bahwasanya Bani Alwi itu kompak. Orangnya sendiri tidak hafal kalau 14. Ternyata jadi bisik sama Mamika, putranya Mantoyib adalah 14 orang. Itu. Juara sementara. Santai, habis ini masih ada saya. Jangan khawatir nih kan. Sampai saking nggak tahu ya, mungkin bisa saya matur saking barokahnya dalam sini, sampai banyak dari temunih kalau orang Madura bilangnya itu, dari ari-arinya bayi, hewannya ari-ari ya, dari temuniknya cucu-cucunya itu banyak yang dikubur di sini. Yang saya tahu ada Kak Holil itu trekannya temuniknya ada di sini. Terus Yu Halimah ada di sini. Putranya B Afif ada di sini. Yu Is namanya. Yumam putranya Man Hudin ada di sini. Saya hari-harinya Patret temuniknya saya itu juga ada di sini. Yang pertama yang ya. Kemudian bahkan konon saking dekatnya Nyai Rohmati ini sama putra putri dan cucu-cucunya, konon katanya, saya nggak sadar, itu pernah dulu ketika Umi itu di Korpakon disuruh-suruh sama Nyai Rohmati itu, Mos, kan apa, ketika ditinggal saya nangis katanya. Ketika saya nangis, bawa ke sini biar saya yang memiliki katanya gitu. Jadi sempat memiliki ke Nyai Rohmati itu kan istimewa, maksudnya dekat sekali gitu loh, hubungannya itu dekat sekali. Lama kemudian sekitar kalau tidak salah 17 atau 18 tahun kemudian beliau melahirkan lagi putra terakhir yang namanya Mantoyib ini. Jadi jarak dari Mantoyib dan ibu saya itu sudah belasan tahun. Bayangkan, ketika itu usia beliau sudah 30-an, 30 atau 40. Dalam keadaan ya tentu kesehatannya sudah menurun, tapi masih produktif gitu. Itu kan maksudnya untuk ibu-ibu sekarang itu kan tidak semua yang kerso kayak begitu gitu. Mantoyib. Dan tentu dari Mantoyib ini semua keturunannya Mantoyib, Temonina, hari-harinya ada di sini semua ya. Jangan menanggung gini kok ya. Iya, begitu. Itu dalam Kemuning. Terus kemudian berikutnya yang menarik lagi dari dalam sini, putra-putranya Nyai Rohmati sering ketika setelah menikah terus disebar kemana-mana. Yang mendel di sini cuma satu orang. Cuman ketika hari raya itu semuanya kompak sekali. Setelahnya sholat Id pasti tujuan pertamanya itu ke sini gitu. Dari mana-mana tetap ke sini. Setelah dari sini baru kemudian kalau mau meneruskan masing-masing dipersilahkan. Itu betapa terasa bahwasanya dalam sini adalah pemulihan dari keluarga Kemuning. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini sekarang dalam sini itu mendapat kehormatan dengan kerawuan para panjenengan semua. Alhamdulillah. Saya dalam lubuk hati yang terdalam saya juga mengucapkan terima kasih panjenengan semua kerso ke dalam sini. Mohon doa juga kepada semuanya, semoga ya keluarga sini tambah barokah, keluarga Kemuning tambah barokah, tambah sukses dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian sebetulnya masih banyak ini yang saya tulis ini masih banyak. Tapi kalau saya habiskan sendiri, waktu yang lain gak kebagian nanti. Kenapa? Bisa. Iya. Selain doa, saya juga mohon bantuan kuota ini sebetulnya. Musir map aja bingung loh. Ini mana sepoknya Kemuning ini naruh mana ini? Mana sampai ada yang 12 Manhalim ini 12 sampai
utara. Cak Ebit tadi mau masuk ke sungai gitu. Gara-gara ikut jalurnya sini. Alhamdulillah paling enggak cuman sesat di jalan, tidak sesat dalam kehidupan. Oh iya. Ya lo lumayan bisa aja. Lumayan ramai. Sorry. Kemudian begitu yang terakhir Presiden RI namanya Jokowi, undangan sikap acara pengantin. Salam hangat untuk Bani Alwi, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.